Nah, perlu juga personel. Iya. Jumlah pengawas kita ini 65 pengawas Total tersebar sebanten seprovinsi ya. Sementara jumlah perusahaan sekitar 40 ribuan. 40. Ya kebayang nggak kalau kita Iya, harus iya, setiap iya, masuk iya. berapa tahun kita belum masuk. Kementerian melalui BPSDM-nya memberikan kuota untuk Banten ini untuk melakukan diklat pengawas kan 6 bulan tuh kan, dari pegawai yang mau jadi pengawas melakukan diklat 6 bulan. Dan juga dari CPNS yang masuk ke Naker ada jurusan yang ditujunya adalah memang pengawas tenaga kerjaan. Nah itu bisa langsung kita jadiin pengawas yang sekarang. Yang kami pahami Pak ya, BPJS itu kan ada dua Pak ya, ada yang memang ketenaga kerjaan yang artinya perusahaan yang menyediakan, ada yang sekarang itu BPJS ketenaga kerjaan yang non perusahaan itu Pak, kayak misalkan buruh tani gitu tuh bikin BPJS Mandiri gitu. iya yang mandiri tuh Pak. Iya, iya. Tapi ketenaga kerjaan itunya Iya, juga iya. tetap daftarnya ke JKN itu loh. Hmm. Itu tetap diurusi oleh Disnaker atau seperti apa? Kalau yang diurus di soalnya bukan kita yang ngurus ya, artinya perusahaan yang mengurus. Iya, iya. Nah, kita hanya mengembau. Kalau untuk yang mandiri pun, yaitu tugas BPJS mensosialisasikan agar mereka pekerja apapun baik formal atau non formal terjamin sebenarnya Iya, seperti iya, itu. Iya non formal. Non formal ya. Artinya tetap sih itu BPJS harus memberikan apa edukasi juga ke beberapa UMKM juga ya. Kadang-kadang kan kita juga nggak bisa merambah semuanya ya. Iya. Kadang-kadang hanya industri menengah, besar, kecil. Kalau sampai ke UMKM kita nggak bisa ke ramah seluruh karena jumlah. Nah, perlu juga personel. Iya. Jumlah pengawas kita ini 65 pengawas Total tersebar sebanten seprovinsi. ya. Sementara jumlah perusahaan sekitar 40 ribuan. 40. Ya kebayang nggak kalau kita Iya, harus iya, setiap iya, masuk berapa tahun kita belum masuk. Ini baru tahun nih kawan-kawan. Nah, 65 personil untuk 40 ribuan perusahaan iya, ya. betul. Wah, gitu. Itu baik yang kecil yang besar. Jadi Ah. nggak mungkin lah kita untuk menggapai semua. Bisa, cuma butuh kurun waktu berapa tahun. Bisa kan gini. Satu orang pengawas itu 1 bulan 5 perusahaan misalkan dia melakukan pemeriksaan pembinaan. Berarti setahun cuma 60. Setahun cuma 60. Kalau ada 65 paling sekitar 4.000 perusahaan kan. Iya. Berarti untuk menempuh semua butuh 10 tahun. Ya itu. Iya, iya, iya. Nah, iya. tapi solusinya udah mulai agak dikit. Ada Pada saat pemecahan. kita koordinasi dengan kementerian, kita butuh tenaga pengawas. Akhirnya kementerian melalui BPSDM-nya memberikan kuota untuk Banten ini untuk melakukan diklat pengawas kan 6 bulan tuh kan, dari pegawai yang mau jadi pengawas melakukan diklat 6 bulan. Dan juga dari CPNS yang masuk ke Naker ada jurusan yang ditujunya adalah memang pengawas tenaga kerjaan. Nah itu bisa langsung kita jadiin pengawas yang sekarang. Iya, iya, iya. Tapi tetap beliau juga harus dilakukan pendidikan juga, diklat lagi selama 6 bulan. Nah sekarang kita punya stok 11 calon pengawas termasuk tadi Pak Iqbal tadi. Nah mereka ini tinggal nunggu dilantik aja, udah jadi pengawas, nanti kita sebar ke UPT. Disebar ke UPT Keempat UPT tadi ya, karena UPT tadi juga kekurangan personil, ada yang pensiun, ada yang meninggal seperti itu. Karena sejarahnya gini kan, pengawas itu kan sebenarnya adanya di kabupaten kota tadinya. Iya. Ya. Ada regulasi PP23 mengharuskan pengawas ditarik provinsi kayak SMA lah gitu. Iya. Nah, tahun 2018
pengawas dari kabupaten kota tarik ke provinsi. Karena dulu masih banyak, ada 75 orang ya. Iya. Banyak juga yang senior yang sekarang udah pada pensiun, ada juga yang meninggal. Nah, dari 75 orang ini kita buatkan korwil karena belum terbentuk UPT saat itu. Iya. Dibuatkan korwil. Jadi masing-masing korwil Kota Serang, Kota Cilegon untuk per wilayah aja biar gampang kita mappingnya ya. Nah, pada saat tarik provinsi itu di orang itu murni pegawai kabupaten kota yang status pegawainya dialihkan ke provinsi. Nah, kalau pengawas-pengawas baru yang sekarang mah yang setelah 2017 ya itu pengawas yang real dari provinsi, binaan provinsi, karena dari kabupaten kota sudah tidak ada lagi kan. Iya. Langsung dari provinsi. Ya masih muda-muda lah itu biasanya dari provinsi. Nah, sejak itulah resmi menjadi pegawai provinsi dan kita membuat UPT. Saat membuat UPT, sebenarnya kita juga mengusulkan untuk menjadi tipe A. Per UPT-nya tipe A. Ya, mungkin kajian biro organisasi atau yang lainnya mungkin segi kelayakannya belum memadai sepertinya karena masih baru. Tadi kita tipe B dan sampai sekarang tipe B. Jadi kalau tipe B dengan tipe A beda banget. Kalau tipe A seperti BLKI, kepalanya kan eselon 3, eselon 3B. Oh, BLKI itu bukan di bawah Disnaker ya? Disnaker. Oh, Disnaker tetap. Ada 5 kan? Latker ya, BLKI itu kan Latker. Oh, Latker. UPT pengawasan ada 4, jadi 5. Oh, Latker satunya itu. Latker ya. Ya dulu namanya BLKI, sekarang Latker. Latker ya. Yang di sini kayak Garundang tuh ya. Oh, itu punya kementerian. Oh, kalau itu punya kementerian. Punya kementerian. Oh. Ya punya kita di Serpong. Yang saya bilang tadi digabung dengan UPT pengawasan. Oh, di Serpong sana. Tangsel, ya. Satu-satunya dong dari Banten ya, di Serpong. Di Serpong. Itu satu-satunya. Kirain ini punya Disnaker Punya kan kementerian. ya? Oh, iya. Kalau ini eselon 2, Kang. Oh, kalau ini. Kalau ini eselon 2 kalau yang punya kementerian. Kalau yang di sana eselon 3 kepalanya. Kalau ini udah besar lah kalau yang di Karundang ya. Nah, maksud kita tuh pengawasan UPT pengawas itu tipe A. Kenapa harus tipe A? Biar pelayanan lebih optimal. Dia bisa PPTK, karena PPTK kan eselon 3 sekarang. Oh iya. Ya kan? Nah, jadi dia tidak bisa mandiri mengelola anggaran. Karena hanya eselon 4. Eselon 4A. Ya itu ya harinya masih ketergantungan sama dinas, tidak mandirinya belum 100%. Iya. Masih separuh jalan lah kalau tipe B makanya. Iya. Tapi tadi ngomong-ngomong dari tipe A kemudian tipe B itu tuh akreditasi atau seperti apa sebenarnya? Jadi kan beberapa aspek penilaiannya itu sebenarnya satu sudah layak sebenarnya. Dari sisi geografis UPT yang ada di Banten ini, terutama pengawas kerjaan ini, meliputi berbagai lintas kabupaten kota. Bahkan ada yang 3 kayak tadi kan Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak. Secara ideal sangat memungkinkan harus tipe B karena udah lintas kabupaten kota ya. Yang kedua itu berdasarkan beban kerja. Beban kerja kalau menghitung dari pengawas 3 kerjaan, misalkan ada kebocoran di salah satu perusahaan, ada kebakaran di satu perusahaan. Ini pengawas walaupun bukan jam kerja harus harus lihat betul lihat kejadiannya seperti apa. Dan resiko kerja, wow, udah luar biasa juga kalau melihat resiko kerja ya. Kadang-kadang kita jadi garda terdepan dalam demo. Ya terus terang kalau demo buruh ya kadang-kadang tidak terkendali juga. Ya mungkin pernah lah kita kejadian di KP3B seperti apa, ya kan. Nah, itulah kadang-kadang kita juga harus makanya saya selalu bilang ke teman-teman ya udah yang penting jaga diri aja. Jangan terlalu frontal. Karena memang desakannya cukup besar ya. Iya. Ya kalau misalkan
para pendemo ini, apalagi misalkan sudah ada yang menyusun, ya udah kacau. Tapi alhamdulillah kita di Banten ini sudah mulai agak keredam nih saat ini kan. Iya. Karena sebelum melakukan aksi ya kita juga berupayalah coba komunikasi dengan pimpinan serikatnya. Sih jangan terlalu anarkis atau apa gitu kan. Ya silakan, karena menyampaikan pendapat itu hak setiap warga negara, Iya. kalau gitu kan serikat pekerja silakan aja. Yang penting kan minta izin kepolisian segala macam, waktu dan tempatnya itu melakukan anarkis, ya mau menyampaikan pendapat kan itu mah Iya, ya itu mah tentulah hak ya. hak lah. Iya, Kita iya. juga tidak bisa membatasi itu. Iya. Silakan saja. Yang penting tadi maksud saya jaga jangan sampai anarkis Iya. gitu kan. Nah Karena itu banyak itu yang menarik begitu. tuh Pak soal bagaimana hubungan ya antara pasti pengawasan ini dekat banget lah dengan serikat juga Pak ya. Iya Pak, kadang-kadang kalau ngomong gitu sampai tunjuk-tunjuk muka Pak. Kan ada hubungan yang disebut tripartit itu Iya, Pak ya, betul, betul. antara dinas kemudian dengan serikat dan pengusaha Pak. Hmm. Bagaimana kalau Bapak merangkul mereka lah, khususnya dalam konsep ayo saling mengawasi gitu. Ya, sebenarnya benar Kang. Jadi kita ada beberapa serikat juga yang ya memang ya soft lah, tidak terlalu frontal, Iya. mereka bisa dijaga bersama. Terutama memang ada kita bisa bagi kalau untuk wilayah-wilayah per wilayah ya, Iya, per iya. wilayah. Kalau itu perusahaan-perusahaan yang padat modal, Di Cilegon, Cilegon lah, Cilegon, ya. Cilegon Merak sana. Nah, Ya. itu serikat pekerjanya relatif soft. Iya sih memang. Ya kan, karena mereka apalagi mau dituntut, Iya. mereka Iya, sudah jarang memang. sudah terpenuhi semua kok sama perusahaan. Iya, iya, iya. Mereka makanya tidak terlalu banyak aksi, ya kan. Ya, mungkin kalau aksi gabungan, kalau itu mah mungkin ya solidaritas Iya, ya. iya, iya. Yang artinya yang dia mandiri melakukan solidaritas karena menuntut haknya, hak karyawannya banyak yang tidak terpenuhi ya. Saya rasa enggak ya. Kalau di padat karya iya sangat memungkinkan. Secara Pertama Kabupaten Serang, Hmm, Kabupaten Tangerang. sebenarnya. Nah, itu mereka wah, bahkan lebih galak dari kepala dinas ya. Iya lah pasti. Mereka nih jangankan Iya, iya. dinas kan, gubernur aja mereka berani Iya. teriak-teriak kok. Hmm, hmm. Orang di dewan aja mereka nggak ada Iya. takut Iya. untuk menyampaikan aspirasi. Artinya kita juga tidak merasa itu mah hak mereka, cuma Iya, ya itu iya. kadang-kadang kan kalau sudah over Pak, kita juga bingung ya. Hmm, hmm, hmm. Kadang-kadang kita memberi masukan juga mau sebenarnya apapun juga di saat kepala tidak dingin akan susah. Susah betul Pak. Hanya kita nunggu slow, kita ajak komunikasi baru. Ya sebenarnya mah itu tadi, kalau kita peroleh ya untuk wilayah padat karya inilah yang lebih pressure-nya lebih tinggi. Iya, lah. iya, iya. Tapi kalau wilayah Tangerang, karena Tangerang juga ada beberapa ya selain kabupaten tadi ya. Iya. Kota Tangerang kayak industri, tapi kalau Tangsel kan banyaknya kayak resto, ruko-ruko atau Iya, tempat-tempat lebih hiburan ya. industri kreatif ya. Industri kreatif Iya, karena iya. juga yang punya jumlah karyawannya nggak banyak UMKM lah. Iya. tapi skala besar juga gitu kan. tapi mayoritas. Mayoritas Iya. banyak resto, banyaknya Iya. kan kafe, ya ada juga beberapa tempat hiburan lah seperti itu ya. Cuman saja kalau pengawas mungkin lebih tahu lah mana pekerja normal, ada pekerja malam, ada beberapa kriteria ya, mungkin lebih spesifik. Kalau saya berbicara tentang pekerja malam juga nggak pas karena Iya. nggak tahu secara mendalam. Iya.